Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillah. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan ya dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan sehingga ngaji bareng di sini ya, atas semua apresiasinya, dengan harapan semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan, silahkan saja di share linknya, link kajiannya ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah, nggak karu-karuan. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama kalian, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu dalam keadaan sehat juga ya, seperti mana engkau mendoakan aku dan keluarga, maka aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu dilimpahkan juga untuk kalian semuanya. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Insya Allah ini akan menjadi seri terakhir dalam kita mencari arti kuntum ya. Dan ini bukan kajian yang utamanya. Ini adalah sebuah alat untuk membantu kita memahami kajian utamanya tentang kera gitu ya. Manusia dijadikan kera ya, yang itu tertuju kepada Bani Israel. Sedangkan kuntum ini kita kaji, dia ada di subnya, di dalamnya, untuk nanti kita bisa memberikan penjelasan kepada saudara-saudara kita yang lain. Jangan sampai berprasangka bahwa pokoknya Al-Quran itu selalu mendiskreditkan ahli kitab. Pokoknya Yahudi dan Nasrani di mata Al-Quran itu negatif, tidak pernah positif. Nah, itu adalah pemahaman yang nggak benar. Kita perlu menjelaskan bahwa Al-Quran itu berkerangka pikir akademis objektif. Ketika baik ya Al-Quran apresiasi dengan baik, atau ketika positif ya Al-Quran memberikan reaksi yang positif juga. Tapi kalau misalkan negatif, maka Al-Quran juga memberikan reaksi yang negatif. Jadi kita harus menjelaskan kepada mereka, Al-Quran itu tidak selalu pokoknya ahli kitab itu negatif. Enggak begitu. Yang positif ya dibilang positif, yang negatif dibilang negatif. Kenapa ini perlu kita ajukan ya? Karena kalau kita, khususnya bagi yang suka melakukan diskusi-diskusi lintas iman, itu banyak dari saudara-saudara kita kafir itu berprasangka ya, dari prasangka nanti ya jadi sangkaan. Sangkaan itu kalau gampangnya itu kira, mereka kira, mengira ya, kirain, gitu loh ya bahasanya, dikirain mereka
Al-Quran itu tidak berpikir berpikir akademis, berpikir objektif gitu ya. Jadi itu yang harus kita sampaikan, bahwa enggak begitu. Al-Quran tidak pokoknya ahli kitab negatif, enggak begitu. Terus bagaimana? Ya ketika ahli kitab positif ya dideskripsikan positif, ketika negatif ya negatif gitu ya. Oke, jadi prasangka itu, sangkaan itu, kiraan itu harus dihilangkan dengan cara kita memberikan penjelasan kepada mereka gitu ya. Oke. Nanti ojo ini ahli kitab jadi bedes, jadi monyet. Ya karena mereka melakukan sesuatu itu kita lihat sesuatunya itu kena apa, terus nanti hubungannya dengan monyet apa, kan itu yang sedang kita kaji ya. Oke. Sekarang kita masuk mencari arti kuntum ya, yang keenam ya. Mencari arti artinya di bawah ya. Enggak apa-apa. Kuntum. Jadi yang ke-6. 6P itu artinya seri yang ke-6 dalam playlist gitu ya. Sudah jelas ya. Nanti kalau supaya kamu nggak bingung. Seri 6P artinya apa? Seri ke-6 dalam playlist. Itu kan dibikinkan satu playlist tiap satu tajuk. Lah ini itu bagian dari itu. Jadi nanti judulnya dia beda-beda, tapi dia tetap dalam satu playlist. Ya. Jadi kalau kamu mencari arti kuntum, loh ini seri satunya kok judulnya bukan mencari arti kuntum, tapi tentang kera gimana ini. Nah itu jadi repot. Makanya kajiannya harus diikuti terus supaya ngerti habis ini. Karena itu memudahkan kalian untuk memahami apa yang aku sampaikan, sehingga puzzle berpikir itu bisa terbangun dengan bagus gitu. Ya. Oke, sebelum sana ya, kita mulai polgas ini ya, atau gaspol, karena kan akhir pekannya sudah kita lalui ya. Kita mulai gaspol. Sebelum kita gaspol, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku kepadamu. Oke. Kemarin mencapai capaian berapa? 214 ya. Jadi enggak sampai 300, masih 214 viewer itu ya. Oke, masuk komen dari Kang Mas kita, dari Bapak dosen kita, Kang Mas Arlitson Ginting ya. Ikut nyimak Kang Mas, salam sehat selalu. Nggih, salam sehat juga untuk Pak dosen kita, Pak Arlitson Ginting yang ada di Sumatera bagian utara. Ini beliau dosen bahasa Yunani ya. Seandainya, tapi kan seandainya itu belum tentu terrealisasi. Favor kita itu orang yang mempunyai kerangka berpikir akademis, yang dia tidak canggung dalam sebuah diskusi gitu, itu enak seperti Pak Alison ini. Cuman kan sayangnya Kang Mas kita ini kan dosen, jadi kadang bisa hadir kadang enggak gitu ya. Itu lebih enak daripada yang kelas curu-curu itu kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, terlalu sering nyampah gitu loh. Komennya itu nyampah, nggak mau berpikir dulu, dilihat dulu penjelasannya bagaimana, ditampung, direnungkan, nanti baru diputuskan, diterima atau ditolak. Nggak bisa begitu, karena
ya namanya coro suruh berpikir juga yang nggak bisa gitu. Cuman kan kalau kita mau ngemong itu kan ya ada batasnya. Ngemong coro terus ya waktunya habis, jadi ya biarlah yang coro biar coro gitu. Ya. Di sini Pak Alison bisa lihat toh bagaimana objektivitas yang aku bangun gitu loh. Ketika aku mengkritik Bible itu dalam kerangka berpikir akademis. Begitu juga aku kan mengkritik terjemahan Al-Quran. Ya. Jadi semua aku lakukan atas dasar perspektif akademis gitu loh. Tidak ada tujuan terus menghina, menghujat. Nggak boleh. Terus untungnya apa aku menghina, menghujat? Sedangkan agama Islam itu melarang itu. Di sini yang kita bangun itu adalah pengetahuan. Ayo kita cari tahu. Nanti dari pengetahuan itu kita tahu ini benar, ini salah. Nah, setelah itu ditampung, pilihan ada di kalian masing-masing mau ikut yang mana. Nggak ada paksa memaksa. Itu semua harus dipahami sehingga masuk ke sini ini dia memang mau belajar. Jadi tapi kalau otaknya sudah isinya coro, kecoa, sulit memang. Sulit. Ya, makanya ya sudah akhirnya gimana ya dibiarkan saja, nggak usah dilayanin karena kalau dilayani waktu kita habis. Ya, nggak bisa biarkan dia sendiri. Pada mulanya coro-coro itu semoga bisa menjadi manusia gitu aja ya. Kalau dilayani habis waktu kita. Ya, ini tumben coronya kok nggak ada yang masuk ini. Ya, gitu. Jadi kita nggak punya tujuan mau menyerang iman orang, mau mendiskreditkan, mau menjelekan, tidak ada. Buktinya apa? Aku juga memberikan kritik terhadap terjemahan-terjemahan Al-Quran yang ada. Dan kritik itu argumentatif, artinya dia mengkritisi juga memberikan solusi. Kalau ini benar, yang salah bagaimana? Begitu juga aku mengkritik Bible. Ya, yang semua dijadikan oleh dia itu salah. Semua dijadikan melalui dia, karena itu melalui itu harusnya diterjemahkan begitu, tidak oleh. Diksi dia dalam Yunani itu artinya melalui bukan oleh. Kan fair. Semua yang salah kita bilang salah, coba kita benarkan bareng-bareng. Bukannya dikasih tahu tambah orang bilang ke kanan dia ke kiri gitu. Ya. Oke, jadi itu ya semua viewer di sini tahu bahwa aku nih memberikan kesempatan ya kepada apa yang sedang kita kaji baik Al-Quran maupun Bible itu dalam ruang yang sama. Kesempatannya sama, kita kritik secara sama ya. Yang salah ya salah, yang benar yang benar. Kalau ini salah, benarnya gimana? Nah, itu kita diskusikan. Begitu juga terjemahan. Nanti kita akan menukik di surat ketiga dari Al-Imran ayat 110 itu terjemahannya itu gimana harusnya gitu. Ya. Oke. Kemudian Abah Komarudin, gimana Bah kabarnya ya? Matur nuwun, terima kasih untuk Kang Mas Arlison Ginting ya, dosen kita yang ada di Sumatera belahan utara sana. Oke, kita ke Bandung. Abah Komarudin, Pak Lurah kita lama nggak muncul kemana? Sekarang muncul dan alhamdulillah semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bandung hadir selalu menyimak kajian ini. Semoga rizki yang barokah, kesehatan yang prima tercurahkan kepada kita semua. Gus, Quran surat 3, surat Al-Imran 110. Kuntum domirnya kepada para nabi, ya, rasul, ya, salam Isra. Jadi menurut abah kita ini kuntum itu ya domirnya ke para nabi ya atau rasul ya. Oke, abah salam Isra ya untuk yang ada di sana. Tapi apa benar Mbak itu ke sana larinya ya? Karena kalau yang namanya para nabi atau para rasul itu nggak ada yang ya tidak makruf. Tidak ada yang tidak mencegah dari yang mungkar. Tidak ada yang tidak beriman. Jadi kan tidak mungkin, Mbak. Ya, jadi
Kamu ya, para nabi atau para rasul adalah umat yang terbaik. Nah, itu juga. Itu umat itu bukan terjemahan apa ya? Bukan terjemahan yang dikembangkan loh, Pak. Itu tekstual itu, umatin itu, ya. Umatin. Jadi dia umat, Pak. Kalau Aba isi itu domirnya ke rasul atau ke nabi nggak nyambung gitu loh. Kan jelas itu umatin. Jadi kuntum khairu umatin, jelas umat. Nabi dan rasul kan bukan umat, Bah. Ya. Jadi apa yang Abah Komarudin sampaikan itu salah. Ya, nggak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Para pewer silahkan japri abah kita, Pak Lurah kita dari Bandung, Abah Komarudin. Tanya, usianya berapa abah kita ini? Usianya berapa? Kamu tanya. Nanti setelah kamu tahu usianya, dari usia segitu itu masih salah memahami surat 3 ayat 110. Pertanyaannya selama ini berarti apa yang didapatkan ikut kajian sana, ikut kajian sini, ikut kajian situ, ikut kajian belakang, ikut kajian depan, ikut kajian kanan, ikut kajian kiri. Itu ustadz-ustadznya itu ngomongnya gimana ketika menjelaskan surat ini? Itu kan menjadi tanda tanya. Artinya sekian tahun sepanjang umur abah kita itu memahami pesan Al-Quran, khususnya Quran surat 3 ayat 110 itu salah. Salah. Tapi alhamdulillah abahnya masih tetap mau ngaji. Itu yang seharusnya menjadi panutan kalian. Ya. Kalau lihat video hanya hohohihe saja ya. Habislah waktumu. Dan itu sia-sia. Ya, jadi ada dua. Taruhlah abah itu sekarang umurnya 70 gitu ya. Berarti dalam 70 itu ya kan nggak mungkin dari nol itu ngaji. Taruhlah ngaji mulai usia 20 ya. 20 kegedean ya. Usia 10 lah ya, 10 tahun ya. Seperti Induk Ranti itu ya, kelas 5, kelas SD itu ya, ngaji. Sampai sekarang sudah sepuh masih keliru memahami Al-Qur'an. Jadi kuntum itu domirnya itu larinya kalau menurut Abah ini ke Rasul, ke Nabi. Padahal sudah ada diksi umatin dan itu tekstual. Ya umatin. Dia berbicara tentang umat bukan tentang nabinya. Kan Nabi dan umat itu pasangan, jauh-jauh ya. Artinya Nabi ya bukan umat, umat ya bukan Nabi. Itu pasangan mereka. Ya. Hingga usia yang lanjut memahami itu masih salah. Pertanyaannya selama ini ngajinya kemana dan dapat apa? Artinya kan beliaunya tidak mendapatkan penjelasan yang itu benar. Dalam rentang waktu yang panjang loh itu. Itulah perlunya ada pemikiran-pemikiran yang berani melakukan lompatan atau bahasa Inggrisnya overlapping untuk menjebol, mendobrak hal-hal yang seperti itu. Ya ini yang kita lakukan. Sehingga kalau di sini itu tidak menjadi channel yang favorit, yaitu wajar karena kita melakukan pendobrakan, bukan sekelas hohohihe. Jadi memang otak yang masuk ke sini juga terseleksi gitu. Ya. Oke. Berikutnya, dalam usia yang senja masih mau belajar. Itu kan keistimewaan gitu. Oke, Pak. Salah, Pak ya. Karena Nabi dan Rasul itu bukan umat. Ya, dia pemimpin umat. Sedangkan tekstualnya itu umat gitu. Oke, Pak, nanti tak jelas no ya, Pak ya. Dari Bandung kita ke Palu ada Soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu nyimak dalam perjalanan salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Oke, salam Isra semuanya untuk saudaraku di Palu ya dan
Terima kasih atas 3 merah hatinya. Aku mau dipersori kalau suaraku parau ya. Aku kalau kelelahan gitu. Jadi yang apa itu? Malam Ahad ya. Yang aku nggak bisa tidur itu, yang cuma tidur 1 atau setengah jam dan itu pun tidur ayam. Terus paginya yang kemarin ditelepon, terus jam 2-an turun ke Malang, ada teman-teman dakwah, kita ada sesuatu yang kita bicarakan terkait perjuangan. Nah, terus tadi malam pulang, sampai rumah itu jam 10 malam. Ya, terus pada subuh ini pagi kita langsung syuting lagi. Jadi aku kalau kelelahan suaranya parau gitu ya. Suaranya parau. Juga karena ya perubahan iklim, mungkin ada batuk-batuk ya. Jadi kalau tidak semerdu biasanya ya dimaklumi saja, yang penting otakmu itu ngerti gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kecapean suaraku parau gitu ya. Oke. Itu untuk soleh kita Gispati, kemudian dari soleha kita di Taku-Taku yang ada di Hong Kong ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bekti nyimak walaupun telat. Oke. Salam Isra, semoga semuanya kita diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke, matur nuwun untuk di Taku-Taku, dan semoga kamu juga dalam keadaan sehat-sehat di sana ya. Sehat selalu, dan ingat harus megang agama ya, supaya kita terjaga gitu. Ya, kalau orang sudah nggak berpegangan terhadap syariat agama, itu ya jadinya nggak punya aturan gitu. Ya, oke, terima kasih untuk ditakut-takut. Kemudian soleha kita Rahani Junaidi ya. Teh Rahani ayak naon. Assalamualaikum, waalaikumsalam Teh. Salam Isra dan sehat selalu Tuan Guru. Oke, terima kasih untuk si gelis Teh Rahani Junaidi ya. Terima kasih atas 2 merah hatinya. Kita lanjut ke Bandung deui, saha di ditu aya Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siap nyimak salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra Kang untuk semua saudaraku yang ada di Bandung. Aku kalau dari Surabaya atau dari Malang naik kereta api itu sampai Bandung itu jelang subuh. Jadi sebetulnya enak naik kereta api itu ya. Jelang subuh sudah sampai sana. Kemudian Kang Junaidi. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Nyimak kajian sambil lans Gus. Sego jagung, urap daun pepaya, iwa asin. Oh, menu yang mantap itu, keistimewaan itu ya. Salam Isra untuk semuanya. Salam Isra juga untuk Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati loh ya, menu itu diboikot sama mereka. Kita memboikot produk makanan mereka, sekarang makanan kita diboikot oleh mereka. Apa itu? Sego jagung, urap-urap. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Surya Mandiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus izin nyimak sembari 12-an. Selalu like tanpa skip salam waras. Oke, salam waras. Gue kagak ngerti maksudnya sembari 12-an itu apa. Oke, matur nuwun Klaten untuk Kang Surya Mandiri. Matur nuwun. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra untuk semuanya. Kemudian Bandung deui aya Kang Sahran Gipari menyimak setelah tayang. Oke, mantap. Ya. Ternyata masuk dalam komen ke-6 ya, dan weekend kembali sering mendung. Mendung tak berarti hujan. Kita lanjutkan Kang Irfan Gipari ada ya. Apa ini? Baru sempat nyimak sebelum maghrib. Wah, ini nampaknya sibuk berat ini ya. Jagoan bendungan kita sibuk berat. Oke, masih dari Kenji Jambi. Monggo dilanjutkan ya. Salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Kemudian Bapak kita, Bapak Lurah dari Deli Serdang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin nyimak Gus, salam Isra. Pak Abdul Muluk, salam Isra juga untuk semua keluarga yang di sana.
Kemudian kembali ke soleha kita. Aisyah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini penjaga gawang Madura ini. Kok Madura? Surabaya ya, Surabaya. Neng Aisyah ini Surabaya ya. Kemudian Kang Mas Mehanem ini, dia nomor pertama ya, Fis gitu ya. Giatunun, salam Isra untuk semuanya ya. Untuk soleha kita Aisyah, untuk Kang Mehanem, salam Isra semuanya ya, dan semuanya aku ucapkan terima kasih atas komennya dan aku telah mengapresiasi komen kalian. Oke, sekarang kita masuk ke kajian kita ya. Quran ya, surat Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayatnya 110. 110. Ya. Ayat ini dibaca oleh ulama, kiai, ustadz, tokoh-tokoh agama yang notabene bukan orang-orang goblok, artinya tidak awam gitu loh. Kalau yang membaca itu orang awam, yang menggunakannya orang awam, ya kita bisa maklum. Tapi bagaimana kok mereka bisa keblangsak? Ini ada yang nonton ini, Gus Putih itu sembarangan aja sama kiai ulama. Bukan sembarangan, ini ilmu. Gue punya pendapat yang menurut gue terjemahan ini bermasalah dan itu salah. Maka gue harus sportif, artinya mengkritisi, harus memberikan solusi. Maka gue kasih solusi gitu loh. Kan terjemahannya begini kalau kita ngikuti depan. Ya. Kuntum khairu umatin uhriza linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau ammana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aksarumul fasikun. Terjemahannya apa? Selalu begini. Kamu, dan kamunya itu domirnya itu larinya ke umat Islam. Kuntum. Jadi yang dikungtum itu umat Islam. Pertanyaan gue, benarkah itu yang dimaksud umat Islam? Jadi nggak bisa beragama itu berdasarkan perasaan. Karena Islam, maka Islam itu harus menjadi siapa yang kita maui. Gitu. Maumu kan umat Islam menjadi kuntum khairu umat gitu ya. Iya sih, kita sebagai umat Islam kita mau kita itu menjadi kuntum khairu umat. Yang jadi masalah, apakah di sini dia sedang mengatakan umat Islam itu sebagai kuntum khairu umat? Itu masalahnya. Karena ini disalahpahami, ya, ini dianggap yang kuntum khairu umat itu umat Islamnya. Ngerti duduk permasalahannya. Dan aku katakan itu salah. Nah, ini sebagai bukti untuk teman-teman kafir, gue itu nggak ada kompromi. Baik itu terjemahan Al-Quran, baik itu Bible, salah ya salah, benar ya benar. Dan gue bukan hanya bisa menyalahkan, tapi gue juga bisa membenarkan. Jadi tidak ada alasan kalau para kafir itu ngaji di sini terus bilang aku standar ganda. Enggak, apanya yang ganda? Ndasmu goblok kuwi ganda. Jadi kalau nggak bisa melawan argumentasi gue ketika gue bahas terjemahan-terjemahan bermasalah dalam Bible, nggak perlu terus menuduh bahwa Gus Beti itu standar ganda. Enggak. Ini buktinya. Terjemahan Al-Quran pun gue dekonstruksi gitu ya. Oke. Sekarang begini, aku catat. Ya. Ini lumayan panjang sih ya, tapi kalau nggak aku tulis juga nanti sulit aku jelaskan. Kungtum ya, kita kan di kungtum ini ya. Dari di kungtum ini diterjemahkan di sini menjadi kamu. Dan kamu gampang, kita kasih warna merah ya. Kamu. Ya. Kamu ya.
Terus dikurung gini sama Pak. Umat Islam. Aku sudah bilang, kurung itu memang diperlukan. Karena yang namanya terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain itu kalau suruh 100% pas itu enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Pasti mengalami penyesuaian. Kalau kamu lihat terjemahan, entah itu Bible, entah itu Al-Quran, entah itu Weda, entah itu Tripitaka, atau apapun dia, basic dasarnya itu sebetulnya hal-hal yang di dalam kurung itu adalah narasi yang digunakan untuk melakukan penyesuaian sehingga bisa dipahami. Dasarnya di situ. Ya. Jadi sebetulnya nggak ada masalah ketika dia dikurung. Kalau pada poin itu, pada titik itu nggak ada masalah kita. Cuman yang jadi masalah berikutnya ketika yang di dalam kurung itu interpretasinya salah. Itu yang jadi masalah. Maka salah itu cenderung menjadi masalah. Dan aku sudah bilang, sesuatu yang di dalam kurung itu relatif. Kamu boleh setuju, kamu boleh tidak. Nah, gue nggak setuju. Ini yang di dalam kurung ini pasti tidak tekstual. Sama dengan di perjanjian baru, ya. Karena si penerjemah itu kerangka berpikirnya dipengaruhi oleh konsep teologisnya bahwa Allah itu Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka ketika dia melakukan terjemahan itu sudah diintervensi sama dia, maka ada 3 yang menjadi saksi. Dan ternyata itu yang di dalam kurung itu tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Dalam satu sisi tidak seperti ini, tapi sisi lain sama seperti ini. Tidak seperti ini apa? Kalau ini tidak menyimpang, ini mau menjelaskan, cuman nggak tepat. Kalau yang di kitab Yohanes atau apa itu ya, nanti di perjanjian baru lihat, itu dia menyimpang. Jadi Alkitab yang mengajarkan Allah tunggal mau disimpangkan ke Tritunggal gitu loh. Maka itu kan 3 saksi itu kan dikurung juga itu. Tapi hati-hati kalau dikurungnya itu lepas, bisa bahaya itu. Makanya itulah perlunya original text. Paham? Ya. Kalau ini dia maunya kuntum itu ke umat Islam. Makanya gue tanya, apakah benar ini yang menjadi objek pembicaraan umat Islam? Ya. Jadi ini masih masalah umat. Tidak masalah jumlahnya itu berapa gitu, enggak begitu. Kalau konsep teos tunggal dan tritunggal itu kan nanti kan ada oknum yang tidak masuk dalam narasi itu gitu loh. Kalau Tritunggal kan ya akhirnya Yesus dan Roh Kudus itu kan sebetulnya tidak masuk dalam narasi itu. Karena sudah Tritunggal ya akhirnya dia masuk. Itu yang gue bilang ada samanya ada tidak samanya. Kalau ini cuman masalah umatnya saja, cuman dia nyasarnya ke Islam umatnya. Nah, benar apa enggak itu? Gitu loh. Paham enggak ini kan ya? Oke, lanjutkan ya. Satu sepuluh ya. Kamu ya umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan
untuk manusia. Ya ini seperti karena kamu, itu tidak masalah. Ya. Karena kamu itu kan, sebab kalau nggak ada karena kamu, kita juga nggak memahaminya, agak kesulitan ya. Kalau nggak di karena kamu kan dia langsung menyuruh yang ma'ruf. Nah, artinya menyuruh berbuat. Jadi dia ditanda kurung ya. Jadi artinya begini loh. Jangan juga mengatakan bahwa yang di dalam kurung itu semuanya salah, nggak begitu juga. Ya, nggak begitu juga. Ya, ini kalau ini aku setuju ya, karena kamu ini kan, karena kamu ya menyuruh dalam kurung ini berbuat ya yang ma'ruf. Lihat ini berbuat apa, jadi ini syaratnya yang ma'ruf ya, berbuat yang ma'ruf, apalagi dan mencegah dari yang mungkar, dan mencegah dari yang mungkar, yang mencegah dari yang mungkar ya. Satu lagi ya, dan beriman kepada Allah. Jadi 3 ini syaratnya, dan beriman ya kepada Allah ya, beriman kepada Allah. Oke, ya ini yang kamu harus tahu. Sekiranya ya ahlul kitab itu muncul tekstual loh ya, bukan tanda kurung. Sekiranya ya, bentar, ini harus sabar ya. Ahli kitab nanti kalau kita semua calonnya ahli kubur. Ahli kitab ya, ahli kitab beriman ya, sekiranya ahli kitab beriman ya, beriman ya, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Tentulah itu lebih baik ya, tentulah itu lebih baik bagi mereka, ya. Ini hati-hati, nanti aku jelaskan mereka. Bagi mereka, atau gini aja, merekanya tak kasih merah. Supaya nanti aku ingat, kadang-kadang aku lupa. Ya, bagi lebih baik bagi mereka. Bagi mereka ya, itu titik. Terus di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Lihat kan, ada yang beriman, ada yang fasik. Di antara mereka ada yang beriman, bukan nggak ada yang beriman. Masih nampak ini ya? Mana itu? Beriman masih nampak ini? Waduh, ini terakhir ya. Kurang ke atas ya. Aku baca aja, nanti kamu baca punyamu ya. Dan di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya kan objektif ya. Yang beriman ada, tapi kebanyakan fasik. Tapi ada yang beriman, bukan nggak ada gitu ya. Dan di antara mereka ada yang beriman,
iman, namun kebanyakan ya, namun bentar. Ini sudah nggak nampak ini. Namun ya, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, ini nggak tahu nampak nggak ini kamu. Kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Oke, kamu jangan mengandalkan ini aja ya, karena ini terbatas ruang. Kecuali kita punya studio yang memang kompatibel gitu, aku bisa jelaskan sama kamu. Jadi kamu juga harus berupaya untuk mencari tahu, gitu ya. Berjuanglah, jangan disuapi aja gitu. Ya, ini sepertinya nggak bisa tercover semua ya. Kecuali misalkan kita punya LCD gini, aku nggak usah tulis, aku tinggal jelaskan gini. Ya adanya begini ya nggak apa-apa gitu. Kita kan apa yang ada itu kita upayakan. Kalau nunggu sempurna ya kapan mau ngaji, itu aja. Jadi jangan manja di situ ya. Tak tempeleng dasmu nek manja-manja nang aku. Kalau ini misalkan nggak terbaca ya kamu berupaya baca di baik hard copy-mu maupun di Android-mu gitu ya. Oke, kita masuk ke sini. Sekali lagi aku jelaskan, kalau ini ya salah ini, tapi masih mending karena dia berbicara tentang umat, tidak bergeser, ya, tidak bergeser. Cuman umat yang mana itu yang sedang kita diskusikan. Bentar, aku kena sinar. Sayang Bibelku ada, aku harus cari Bibel ya. Kalau yang di Bibel tadi itu nggak seperti ini, dia lebih parah dari ini. Dia menyimpang bahwa sebetulnya ayat itu tidak menjelaskan tentang konsep theos. Tapi karena sudah diintervensi oleh si penerjemah yang Tritunggal itu, ditambahkanlah 3 yang menjadi saksi. Orang-orang Tritunggal ya, meskipun tidak semua tentunya, kalau sudah ada 3 itu sudah dianggapnya itu konsep theos. Jadi beda ya, ada samanya ada bedanya, sama-sama dalam kurung. Sebentar tak cariin ayatnya ini. Ini supaya teman-teman Kristen juga tahu bagaimana pentingnya original text. Ya. Kalau nggak ada original text ya, seperti Alkitab itu nggak didampingi, jadi sulit. Kalau Al-Quran kan didampingi original, tinggal cari aja gimana teks. Ya, kalau ini kan dia liar terjemahannya. Bentar, tak cari Itu sudah pernah kita bahas kan, yang tentang sangkaan terhadap ayat-ayat Tritunggal itu. Sudah pernah kita bahas itu di kitab Yohanes ya, bukan Yohanes awal ya, tapi yang di 1 Yohanes gitu. Bentar cariin ya. 1 Yohanes. Ambilin Bibelnya Bapak yang biru, yang ada bahasa Inggrisnya itu. Nah, udah ketemu enggak usah 1 Yohanes 5:7. Ini begini. Sebab itu ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam kurung. Ya, ini terus di dalam kurung. Di dalam surga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nggak tanggung-tanggung, diintervensinya itu begitu panjang narasinya. Dia menyimpang. Ayat ini tidak menjelaskan tentang konsep theos, bos. Ini yang teman-teman Tritunggal ya selalu menggunakan ayat yang salah untuk mendukung dogmanya. Ya karena dogmanya juga salah, nggak alkitabiah. Jadi tidak berbicara tentang konsep theos, tapi dibikin seolah-olah ini berbicara konsep theos. Tapi ya masih mending di dalam kurung. Anda bisa bayangkan kalau nanti
diterjemahkan ulang, kurungnya dilepas, bubar gue. Akhirnya jadi debat tak berujung. Itu loh ya, di dalam surga ada siapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Padahal itu dalam tanda kurung, artinya itu ditambahkan kemudian. Makanya kalau kita lihat di TV, di apa namanya, TikTok itu ya, ada cewek kafir Kristen itu, mana ada tambahan, kon goblok nggak pernah baca Alkitab, lagi kan tambahan. Gitu loh. Itu kok dikasih tahu ya belum tentu mau dituruti. Ya. Ini kan jelas tambahan ya. Di dalam sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Itu enggak ada itu disuntikkan kemudian sehingga menyimpang, yang tidak menjelaskan tentang konsep theos. Kalau menjelaskan konsep theos itu kan begini, ketika Yesus ditanya, Shema o Israelu Yahweh Elohe, itu nggak pakai Yahweh Adonai ya, Shema o Israelu Adonai Elohenu Adonai Ehad. Nah, itu jelas tentang konsep theos. Kalau ini kan enggak. Kalau penyimpangan di sini itu penyimpangan tentang umatnya, tapi ini tidak keluar dari apa yang sedang dibicarakan, apa tentang umat ini loh, tentang umat ini loh. Makanya kalau abah kita dari Bandung, Abah Komarudin, mengatakan bahwa kamu kumtum itu adalah nabi dan rasul, salah, bah, karena di sini bicara tentang umat. Jadi meskipun ini menyimpang, ini tapi masih dalam satu konteks gitu loh. Cuman dia umatnya itu kemana, itu yang masalah. Tapi kan masih tentang umat. Kalau kita komparasi dengan berapa ini? 1 Yohanes 5 ayat 7. Nggak sama, itu lebih parah. Karena dia dari yang bukan theos, digiring ke yang theos gitu loh. Itu bedanya. Tapi kesamaannya sama-sama bermasalah di dalam kurung. Cuman yang ini tetap dalam konteks, tidak out of the topic. Topiknya apa? Tentang umat. Nih. Nggak tahu aku jelaskan gini kamu ngerti nggak sih? Kalau kita ketemu di darat itu mesti aku untuk mengukur kamu tak tanya, kamu ngerti nggak? Ngerti, tolong jelaskan gitu. Cuman kita kan di dunia virtual, jadi aku nggak ngerti. Nanti aku ngukur kalian tuh dari komen yang ada itu. Ini batukmu itu ngerti nggak? Terserahkan nggak dengan penjelasanku gitu. Karena kita nggak bisa interaksi langsung sebenarnya. Masuk jam berapa, Dok? Kamu masuk jam berapa? Oh iya, siap-siap dulu. Ngerti ya? Oke. Sekarang permasalahannya di sini. Sekali lagi, sesuatu yang di dalam tanda kurung itu bukan tidak perlu. Karena apa? Dia akan mengharmonisasi terjemahan, karena memang tidak ada satu bahasa diterjemahkan ke bahasa lain 100% tepat, itu enggak ada. Mesti ya pendekatan gitulah ya. Untuk tahu persis ya kita harus menggunakan bahasa itu dalam keseharian kita. Kita tahu gitu. Kalau diterjemahkan ada kendala. Maka untuk menetralisir itu sehingga menjadi terjemahan-terjemahan yang harmonis, maka perlu adanya dalam tanda kurung. Itu yang pertama. Ulangi lagi. Tetapi ketika yang di dalam kurung itu salah, maka dia akan menjadi masalah. Gitu. Nah, sekarang masalahnya di sini, ini kan selalu dikutip, ya. Pada waktu itu aku di video itu yang tak lihat itu si Ustadz itu, yang kalau tak sebut namanya kamu mesti jelas ngerti dia. Orang dia sangat terkenal, ya. Sudah sampai Madinah, sampai Mekah, sampai Al Azhar, sampai
Maroko, dan akhirnya dapat gelar, nggak salah sekarang sudah profesor. Kok masih salah gitu. Ini bukan umat Islam yang jadi pembicaraan. Kalau ini umat Islam, kalau in kuntumnya itu, innya nanti ya. Kuntum ini, kalau kamu anggap umat Islam, dia akan tabrakan dengan ini. Tuh, sini tuh, nampak nggak ini? Kalau nggak nampak nanti Bapak sulit jelaskan. Ahli kitab ini nampak nggak? Coba lihat. Kalau ini kamu isi Islam, dia tabrakan tentang ini. Jadi bicara gini, kamu belokkan ke sana. Artinya ini tidak bisa, ini bukan umat Islam yang sedang jadi pembicaraan. Tapi kan kalau pidato, kalau ceramah, kalau khotbah, kalau tetemnya, kuntum khairu umat, kamu sebaik-baik umat, dan kamu itu dianggap umat Islam sebaik-baik umat. Ini bukan bicara umat Islam, bos. Ini bicara umat, tapi bukan umat Islam. Karena apa? Kamu, kuntum itu diikat oleh ini loh. Ahlul kitab. Tapi apakah umat Islam juga tidak bisa menjadi khairul umat? Bisa. Ahli kitab juga. Kenapa dia bisa menjadi khairul umat? Karena dia ini ya dilahirkan untuk manusia, ya, umat yang terbaik yang dilahirkan manusia. Karena itu apa? Menyuruh ya yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi umat siapapun, umat Yahudi sekalipun, umat Nasrani sekalipun, umat Islam sekalipun, kalau dia memenuhi kriteria menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, beriman kepada Allah, maka dia akan menjadi khairul umat. Ini general kerangka dasarnya. Tetapi dalam konteks ini, yang sedang dibicarakan itu adalah ahli kitab, bukan umat Islam. Loh. Dan ini bersyarat, ya. Jadi begini, ya. Insya Allah nanti di seri ketujuhnya aku jelaskan ya. Kuntum ini kan ada keterangan waktunya. Makanya itulah kemarin aku kasih tajuk mencari arti kuntum. Kuncinya di kuntum ini apa? Ketika kuntum ini salah dipahami, maka jadinya yang begini. Ya, jadinya begini. Jadi ini bukan umat Islam. Ya, besok kuntumnya tak jelasin kan, tinggal men-stressing point kan. Edisi-edisi yang lalu kan sudah aku jelaskan bahwa dalam kuntum ini ada keterangan waktu, yaitu past tense. Ya, past tense. Perhatikan, bukan hanya kamu, tapi ada keterangan waktu. Ya, oke. Dan menjadi khairul umat itu bersyarat. Selama kamu apa yang syaratnya? Mencegah, ya, menyuruh yang baik, mencegah yang buruk, dan beriman kepada Allah. Itulah. Kalau itu bisa dipegang, maka siapapun dia, entah Yahudi, entah Nasrani, entah Islam, dia akan menjadi khairul umat. Itu secara general begitu. Syaratnya itu. Ya, kalau bisa memenuhi, ya, menyuruh yang baik, mencegah yang buruk, dan beriman kepada Allah, maka dia khairul umat. Tetapi dalam konteks ini, kita kan constraint-nya konteks ini. Nanti untuk mendukung itu, insya Allah di seri ke-7 aku jelaskan kuntum, dan aku jelaskan ayat-ayat berikutnya. Kamu baca nanti ya, mulai 110 sampai, jadi besok aku tinggal jelaskan sampai 115, jadi 5 ayat, ya. 110 sampai 115. Pertanyaannya, apakah ini berbicara tentang umat Islam
atau berbicara tentang ahli kitab. Ini aja PR untuk kamu. Jadi ini salah. Ya. Kamu baca ya, dimulai ayat 110 sampai 115. Jadi jangan begini, Al-Qur'an maunya menjelaskan ke sana, kamu pahami ke sana. Nggak ketemu. Ya. Kalau ini umat Islam, dia nggak match sama ayat-ayat berikutnya. Masih ada 4 ayat berikutnya. Makanya tugas kamu baca Al-Quran dari 110 sampai 150. Adakah ini membicarakan tentang umat Islam atau ahli kitab? Kan jadi aneh kalau di sini umat Islam dalam kurung ini, padahal berikut-berikutnya yang dijelaskan itu tentang perilaku ahli kitab. Itu loh. Ya. Oke. Jadi besok aku tinggal menjelaskan kuntum dan menjelaskan 4 ayat berikutnya. Ini kan 110 ke 115 berarti kan 5 ayat. Ya. 5 ayat, yang 1 ayat sudah aku jelaskan. Ini. Berarti besok tinggal menjelaskan 111, 112, 113, 114, 115. Nah, supaya aku besok itu menjelaskannya itu bisa langsung kamu terima, tolong kamu baca 110 sampai 115. Jadi utuh kamu baca. Pertanyaannya, itu Al-Quran, khususnya surat Ali Imran ayat 110 sampai 115, sebetulnya yang menjadi objek pembicaraannya itu umat Islam atau ahli kitab. Nanti kamu pelajari itu. Ya. Kalau misalkan kesimpulanmu, oh umat Islam, ya berarti benar. Kalau enggak, Gus itu berbicara tentang ahli kitab, ya berarti kan salah. Nah, cuman nggak bisa ujuk-ujuk bener salah, harus ada proses dulu. Kamu pelajari dulu ya, dari 110 sampai 115. Besok aku dukung dengan kuntum ya. Dan kamu perhatikan di situ ada domir mereka. Ini kamu jatuhkan kemana mereka itu? Ke umat Islam atau ke ahli kitab? Nah, ya, oke. Karena waktunya sudah limit ya. Ini mau ngantar bidadari kecil sekolah. Aku kira kajian kita sudahi dulu. Insya Allah besok kita lanjut kembali. Ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Simpan dia di dalam hatimu yang paling dalam sampai nanti kamu menutup mata. Ya, setelah kita mengeksploitasi kemampuan rasionalitas kita, karena Allah marah kalau kita nggak pakai otak. Nah, setelah diketemukan benar salah, jadi benar salah itu alatnya, instrumennya otak. Nah, hati itu instrumen menjaga, bukan mencari. Hati itu nggak bisa mencari, dia menjaga. Kalau mencari dengan hati nanti jadinya itu like and dislike, nggak objektif dia. Lah kalau sudah like and dislike, perisa posisinya itu jadi masalah. Karena apapun yang salah, karena dia awalnya sudah like, akhirnya dianggap benar. Padahal salah gitu. Jadi hati itu urutan kedua. Tapi otak yang kita berdayakan untuk mencari, oh ini benar, ini salah. Mencari, otak itu mencari. Lalu dijaga oleh hati. Yang dijaga yang mana? Yang benar. Yang salah ya sudah. Nggak usah disimpan dalam hati. Simpan dalam hati. Ya, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Oke. Semoga yang ngaji di sini mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, kemudian kesehatan yang prima nggih. Terima kasih kalian sudah ngaji barengku seperti di channel ini. Semoga ada manfaat yang kita dapatkan ya. Matur nuwun bangun atas waktu yang diluangkan kita ngaji bareng di sini ya. Dan aku sampaikan salam untuk kalian semua, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.